menteri-menteri yang akan datang ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan 100% nanti ya. Tapi Mas diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Oh ya pasti. Sejak kasus akun Fufu Fafa kemarin, banyak isu kalau mereka berdua nggak akur ya guys. Berarti akan diputuskan di Pak Prabowo nanti ya Bang, kepres Oh iya, pemilihan itu kan IKN. memang begitu. Masih begitu. Oh siap. Ya. Prabowo Subianto menduduki posisi peringkat ke-18 dari 500 tokoh. Hal itu dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim. Dan Gus Dur pernah bilang Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Maka saya ketika membela Pak Prabowo, saya bilang, saya hanya menjaga marwah Gus Dur. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Dalam saya menyusun kabinet kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa. Tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Iya betul. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Dan saudara-saudara, untuk masuk ke pemerintahan di Indonesia itu menuntut pengorbanan. Wah ini jadi bocoran kali ya. Ketika Pak Prabowo itu mengatakan kalau calon menterinya nanti ini banyak yang ada di pemerintahan saat ini. Wah, memang dulu itu sempat di-spill kalau di waktu di acara apa ya waktu itu ya, aku lupa. Pada intinya Pak Prabowo itu pernah mengatakan kalau di depan Pak Jokowi waktu itu, kalau nantinya kayaknya ada menterinya Pak Jokowi yang bakal tetap lanjut lah, intinya seperti itu. Tapi waktu itu kita nggak tahu siapa orangnya dan berapa menterinya Pak Jokowi yang akan tetap masuk di dalam pemerintahannya Pak Prabowo di kedepannya nanti seperti itu. Dan apalagi di momen ini, kali ini Pak Jokowi juga spill lagi nih, kalau kayaknya menterinya kok banyak yang masih ada di pemerintahan saat ini gitu. Berarti kan kode ya kan? Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyatakan penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran sudah hampir rampung. Ia juga memastikan turut andil dalam penyusunan tersebut. Hal ini disampaikan Gibran usai uji coba program makan gratis di SMA Negeri 70 Kebayoran, Jakarta. Oh ya nanti ya. Mas Gibran sedikit dong Mas soal isu kabinet Mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan 100% nanti ya. Tapi Mas diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Mas? Oh ya pasti. Mas Gibran, maaf. Nah itu tadi bocoran, kalau tadi dibocorkan sama Pak Prabowo menterinya akan banyak juga diulangi. Kalau tadi kita dapat bocoran dari Pak Prabowo bahwa menterinya nanti banyak yang
saat ini masih menjabat menjadi menteri ya, berarti berlanjut gitu. Dan selain dari Pak Prabowo ada bocoran juga dari Mas Gibran, katanya untuk penyusunan ini akan segera rampung gitu ya. Termasuk Mas Gibran juga salah satu orang yang ikut menyusun kabinet di pemerintahnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nantinya. Yang jelas kalau soal ACC-nya keputusannya tetap di Pak Prabowo seperti itu. Prabowo dan Gibran enggak akur, netizen tangkap bukti waktu acara HUT TNI. Guys, berita baru nih dari hubungan Prabowo dan Gibran. Sejak kasus akun Fufu Fafa kemarin, banyak isu kalau mereka berdua nggak akur ya guys. Nah, ternyata nih guys, netizen berhasil temuin bukti kalau Prabowo dan Gibran itu kayaknya beneran ada masalah. Jadi, buktinya itu waktu acara HUT TNI ke-79 di Jakarta kemarin guys. Masa nih ya, netizen lihat Gibran tuh bukannya duduk dekat Prabowo karena 2 minggu lagi dilantik. Justru dia duduk di belakangnya Didik, anak Prabowo. Wah, mencurigakan nih guys. Anehnya lagi, ada pembatas guys yang bikin jarak duduknya Gibran itu agak jauh. Jujur heran banget sama orang-orang yang selalu membangun narasi negatif jelang pelantikannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ini bukan narasi baru, ini narasi udah dari beberapa waktu yang lalu semenjak Mas Gibran dan juga Pak Prabowo itu ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi ada yang membangun narasi kalau hubungan antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu sedang renggang gitu, apalagi dengan ditambahnya isu kemarin ya. Habis itu kayak orang-orang tuh cocok logi banget gitu loh. Dari yang Mas Gibran hadir di acara TNI kemarin, terus disambung-sambungin tuh, oh ini kayaknya tidak terlalu banyak interaksi. Terus langsung aja disimpulin kalau Mas Gibran dan juga Pak Prabowo emang benar-benar renggang gitu. Padahal kita nggak tahu nih di belakangnya tuh seperti apa. Maksudnya ketika tidak di umum seperti ini, sangat mungkin loh kalau semisalkan memang karakternya Mas Gibran kan tidak terlalu banyak bicara gitu ya, sama kayak Pak Jokowi gitu. Bisa aja, sangat mungkin juga di sini mungkin Mas Gibran terlihat tidak terlalu ngobrol sama Pak Prabowo ya kan, tapi di balik layar sebelum masuk ke acara tersebut ya kan, bisa aja dan sangat mungkin mereka berdua itu saling ngobrol kayak gitu. Karena itu hal yang kita tidak bisa lihat gitu loh. Jadi jangan kok mengambil kesimpulan gitu aja dari hal yang cuma kita melihatnya secuil aja kayak gitu. KN itu masih dikaji untuk waktu yang tepat. Karena pada saat ini Pak Prabowo masih sibuk untuk menyusun, mengkaji Perpres kementerian-kementerian yang sebentar lagi sudah pada saatnya akan diumumkan ya. Berarti akan diputuskan di Pak Prabowo nanti ya Bang, Kepres Oh iya, pemilihan itu kan IKN. memang begitu masih begitu. Oh siap. Ya. Oke. Bang, Selain soal menterinya Pak Prabowo yang pastinya lagi ditunggu-tunggu banget oleh orang-orang ya kan. Kita masih belum tahu nama-nama pastinya siapa ya. Jadi ada lagi nih hal yang lagi dikejar-kejar oleh orang-orang ya. Itu soal IKN. Jadi kemarin itu sempat Pak Jokowi mengatakan penandatanganan perpindahan ibu kota itu nantinya akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan kali ini Pak Sufmi Dasko Ahmad itu memastikan akan menaikkan soal perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Begitu. Soal hal ini pun ini jadi rame karena orang-orang yang pastinya udah tahu lah ya, orang-orang yang sering membangun narasi itu kayak mengatakan kok Pak Jokowi lepas ini sih kayak cuci tangan gitu loh. Hal yang sudah dibangun tapi tidak mau tuh segera ditandatangani, segera dipindah ibu kotanya kayak gitu. Padahal sering kali loh Pak Jokowi juga memberikan alasannya. Kenapa kok perpindahan ibu kota negara itu belum ditandatangani. Tapi ada hal lain lagi nih soal ibu kota negara. Jadi ada lagi yang membangun narasi soal Indonesia katanya saat ini mencetak sejarah sebagai negara yang tidak punya ibu kota. Padahal faktanya menurut undang-undang juga sebelum adanya perpres soal kepindahan ibu kota ya, itu ibu kota di Jakarta masih tetap menjadi ibu kota. Jadi ya Indonesia masih punya ibu kota di Jakarta kayak gitu loh. Meskipun memang kemarin di tahun 2023 kemarin itu kan memang dicabut ya kan, ulangi. Meskipun memang keputusan ibu kota negara di Jakarta memang sudah dicabut, tapi kan memang belum ada yang baru gitu loh, perpres yang baru. Jadinya itu masih
ibu kota kita seperti itu. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia 2025 urutan atas. Prabowo Subianto menduduki posisi peringkat ke-18 dari 500 tokoh. Hal itu dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Prabowo berada di peringkat 18 di atas sejumlah tokoh penting dunia lainnya seperti Presiden Republik Arab Mesir Abdul Fattah Said Hussein Khalil Al-Sisi yang berada di peringkat ke-20. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia 2000. Wah, luar biasa sekali itu tadi, menjadi prestasinya Pak Prabowo Subianto dan menjadi hal yang kita banggakan gitu ya. Kita juga turut senang ketika Pak Prabowo itu jadi dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim yang berpengaruh di dunia. Beri tepuk tangan dong untuk Pak Prabowo. Saya sedih kadang-kadang melihat postingan Pak Prabowo dihina. Kalian lupa, Pak Prabowo itu kakinya pincang karena ikut perang, karena membela negara, menghabiskan waktunya untuk berjuang demi negara. Yang dikeluarkan tidak hanya darah, tapi bahkan harta, bahkan nyawa. Kemudian kalian bully, berarti kalian membuli pejuang bangsa. Orang yang menghabiskan hidupnya untuk Indonesia. Makanya aneh kan Dewi, Pak Prabowo berbicara tentang Indonesia sementara mereka sibuk menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Saya bilang sama Pak Prabowo, kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Saya cuma ingat saja dulu Gus Dur bilang, manusia paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Dan Gus Dur pernah bilang, Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Maka saya ketika membela Pak Prabowo, saya bilang, saya hanya menjaga marwah Gus Dur. Saya akan buktikan kepada dunia, kewalian Gus Dur tidak pernah diragukan. Ya, memang sih, dulu itu Pak Prabowo seringkali mendapatkan bulian ya. Jadi tidak perlu aku ulang, kalian pasti udah tahu ya. Kalaupun belum tahu ya, mendingan gak usah tahu deh. Mendingan gak usah tahu gitu, karena itu sakit banget apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menurutku sangat tidak pantas sekali. Dan apa yang dikatakan oleh Gus Miftah ini ya benar gitu loh. Kalau kamu kalau kamu membuli Pak Prabowo itu sama halnya kalian membuli orang yang sudah menghabiskan waktunya untuk Indonesia. Jelang pelantikan Prabowo, begini penjelasan soal ibu negara jika presiden tidak memiliki pendamping. Jelang pelantikan Presiden 2024 Prabowo, berikut penjelasan aturan soal ibu negara. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia periode 2024 hingga 2019 akan dilaksanakan Minggu 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Selain terkait acara pelantikan, yang banyak ditanyakan publik juga adalah terkait ibu negara. Bagaimana jika Presiden tidak memiliki pendamping? Siapa yang akan bertugas sebagai ibu negara? Menjawab pertanyaan tersebut, berikut kutipan dari Jurnal Kedudukan dan Kewenangan Ibu Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ditulis oleh Ida Bagus Gede Putra Agung Diksita dan Putu Tuni Cakabawalandra dari Universitas Udaya. Keberadaan ibu negara di Indonesia tidak diatur dalam sebuah peraturan khusus. Namun, keberadaannya tersirat dalam Keputusan Presiden Kepres nomor 141 tahun 1999 tentang Sekretariat Presiden dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden Perpres. Dalam Perpres nomor 40 tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden menyatakan bahwa ibu negara masuk dalam pelayanan jajaran Sekretariat Presiden yang bertugas memberikan pelayanan kerumah tanggaan, keprotokolan, dan pelayanan pers kepada Presiden dan Wakil Presiden. Lalu dalam pasal 11A Perpres tentang Staf Khusus Presiden menyatakan masing-masing Staf Khusus Presiden dibantu paling banyak 3 asisten, yang 1 diantaranya diperbantukan kepada ibu negara.
Berdasarkan dua ketentuan tersebut, kedudukan dan kewenangan ibu negara tidak jelas disebutkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun tetap mendapat perbantuan dari Sekretariat Presiden. Meskipun keberadaan ibu negara sangat penting, pakar hukum tata negara Profesor Mahfud MD menegaskan melalui salah satu akun media sosialnya bahwa apabila Presiden tidak memiliki pendamping maka itu bukanlah menjadi sebuah masalah. Apabila nantinya ada Presiden Indonesia yang tidak memiliki pendamping, maka Presiden bersangkutan berhak menunjuk atau bahkan tidak menunjuk siapapun untuk menjadi ibu negara. Karena dalam konstitusi maupun hukum tidak diatur tegas mengenai keberadaan, kedudukan dan kewenangan ibu negara ini. Pertanyaan yang memang turut ditanyakan juga oleh sebagian orang ya, mengenai nanti kira-kira kalau Pak Prabowo sudah dilantik, siapa ya yang bakal jadi ibu negaranya gitu. Kalau menurut tebakan kalian nih teman-teman, kira-kira siapa? Yo, dan apakah nanti Pak Prabowo kalau misalkan ya sesuai yang diucapkan oleh Prof Mahfud tadi, kalau ini bukan hal yang apa ya istilahnya, bukan hal yang genting-genting banget gitu, kira-kira nanti Pak Prabowo memilih untuk tidak ada atau menunjuk? Ayo coba tebak dan tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja, karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.